Bahwasanya korban si anak itu sudah mencakup orang tuanya yang sudah meninggal, jadi tidak perlu secara khusus. Kemudian pendapat yang keempat, korban khusus untuk orang yang sudah wafat tidak ada sunahnya. Jadi memang benar-benar ada empat pendapat itu. Artinya ya kita, artinya kalau dengan mau korban atas nama saya, ini jangan buat izin pulau, nah, itu tidak sah. Tapi wala anil mayiti dalam yusibiha. Begitu juga mayit kalau kemudian tidak berwasiat untuk korban, maka juga tidak diperbolehkan. Nah, ini pendapat Imam Nawawi. Sehingga kalau mayitnya berwasiat maka boleh. Nah, kemudian dalil yang beliau gunakan adalah soal lisan insani illa masa. Dan bahwasanya seorang manusia itu tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Nah, karena bapak ini kerja, maka sebelum meninggal dia meminta anaknya, nah, itu bagian dari usaha dan anaknya mau berkorban untuk bapaknya. Maka ulama kelompok pertama membolehkan kalau ada wasiat. Makanya dengan mumpung masih hidup, sama saja tentu saling oleh Pak mati, bukan nopo lain. Nah, bahkan ulama lain disebutkan oleh Muhammad bin Abdul Mu'min Al-Hisni dalam Kifayatul Ahyar, dia berkata wala yajuzu alal mayyit ala as-sahih illa ayyusabiha. Bukan macam yang sama, tidak boleh berbuat yang jenazah mayit menurut pendapat yang paling kuat dari paling pendapat ulama Syafi'iyah, kecuali ada wasiat. Di wasiat itu perlu aman. Bahkan sebagian ulama yang lain menganggap itu wajib kalau sudah diwasiatkan. Dalil yang Quran surah Al-Baqarah ayat 181, "Faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim." Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, Abdullah bin At-Thayyar, Dr. Abdullah At-Thayyar mengatakan, ada korban bagi mayit yang merupakan wasiat darinya maka wajib dilaksanakan. Nah, maka pendapat yang pertama, sekali lagi empat pendapat ya. Pendapat yang pertama itu boleh kalau ada wasiat, boleh kalau ada wasiat. Pendapat yang kedua boleh secara mutlak, pokoknya itu mau ada wasiat mau enggak itu disebutkan dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Lau doha an ghairihi bi ghairin idnin lam yaqo anhu. Tadi seorang berkorban untuk orang lain tanpa izinnya maka tidak bisa. Wa amman an at-tadhiyah anil mayyit faqad atlaqo Abul Hasan Al-Abbadi jawazaha li annaha durdun min as-sadaqah. Ada berkorban untuk orang yang sudah meninggal maka Abu Al-Hasan Al-Abbadi memperbolehkan secara mutlak karena termasuk sedekah. Wasodaqatu tasihu anil mayyiti wa tanfa'u huwa tasilu ilaihi bil ijma'. Padahal sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia itu sah, bermanfaat untuknya dan pahalanya bisa sampai kepadanya sebagaimana ditetapkan oleh ijma' para ulama. Nah, sehingga dari sini maka diperbolehkan secara mutlak. Nah, kemudian Komisi Fatwa Saudi Arabia Al-Lajnah Daimah juga mengatakan jika ditanya bolehkah niat korban untuk mayit, maka beliau yang ada di sana menjawab pada waktu itu ulama sepakat hal ini diperbolehkan karena sisi asalnya termasuk sedekah, hukum asalnya adalah sedekah, sehingga boleh berniat korban untuk mayit. Nah, dalil yang mereka gunakan adalah idza mata ibnu adam bi qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatun zariyatun au ilmin yuntaqabi au waladun sholihun yatula. Jadi dalilnya itu, dalilnya dalil umum. Nah, kemudian Syekh bin Baz juga mengatakan perkorban terhadap orang yang meninggal dunia termasuk bagian dari zikir syariah. Di dalamnya terdapat manfaat untuk orang yang berkorban untuk mayat dan yang lainnya. Jadi ini pendapat yang kedua. Saya ulangi, yang pertama boleh kalau ada wasiat, yang kedua boleh secara mutlak. Nah, yang ketiga ada ulama yang berpendapat bahwa korban orang yang hidup sudah mencakup yang wafat dari kalangan keluarganya termasuk orang tuanya. Jadi anak solih itu ketika melakukan kesolihan, sholat, pakai untuk transferan ganjaran ini. Karena anak itu hasil usaha bapaknya. Hasil usaha gimana? Sing ngopeni, sing nafkahi. Bahkan bapaknya cerdas, nah, mungkin
yang ngajar di sholat itu dipakai. Maka semua amal yang dikerjakan anak itu bapaknya dapat ya. Itu pendapat yang ketiga. Sehingga berhubungan atas orang yang sudah meninggal diikutkan bersama dengan orang-orang yang hidup itu diperbolehkan. Contohnya seorang berkorban atas nama dirinya dan seluruh keluarganya yang hidup maupun yang sudah wafat. Ini model ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau berkorban atas nama dirinya dan keluarganya, dan keluarga beliau ada yang sudah meninggal sebelum. Sehingga Nabi dalam prakteknya itu diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sahihtu ma'a Rasulullah SAW al-adha bil musalla." Aku pernah menyaksikan sholat Idul Adha bersama Nabi SAW di lapangan. Falamma qada khutbatahu, ketika beliau menyelesaikan khutbahnya, nazala min mimbarihi, beliau turun dari mimbarnya, wa utiya bi kabsin fadabahu, kemudian didatangkan satu ekor kambing kemudian disembelih. Kemudian pada bahu Rasulullah SAW bersama menyembelihnya biadihi, dengan tangannya sendiri. Ini menjadi dalil kalau dengan kurban nek bisa dibeli dewe, nek bisa, tapi nek tidak tegel mau diwakilkan juga masih tidak apa-apa. Waqala, dan kemudian ketika menyembelih itu dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, 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 ada anni, ini dariku, wa amman lam yudahi min ummati, dan dari yang tidak bisa berkorban dari umatku. Kemudian ini disebutkan atau dijelaskan oleh sebagian ulama bahwasanya kalimat ini dariku dan dari umat yang tidak bisa berkorban ini berarti mencakup keluarga beliau. Sehingga ulama yang ketiga berpendapat bahwasanya kurbannya seorang anak dalam konteks dia berkorban sudah tercakup kepada orang tuanya yang meninggal. Maka sekali lagi orang tuanya nih, tapi nek tangga nih beda lagi cerita. Nah, terus kalimat tadi wa amman lam yudahi min ummati, dan dari dari umatku yang tidak berkorban, ini juga berlaku untuk Nabi saja. Nah, dengan berarti wa amman lam yudahi min ahli baiti, dari orang yang tidak bisa berkorban dari keluargaku. Itu bisa seperti itu. Tapi umat itu kan tadi yang mengucapkan itu berarti seorang nabi. Dan dengan yang gimil umat ini orang tepatnya. Maka perkataan ulama saya Islam berkata, diperbolehkan menyembelih kurban seekor kambing bagi ahli bait, istri-istrinya, anak-anaknya, dan orang-orang yang bersama mereka sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Jadi untuk dirinya dan keluarganya. Dasarnya adalah hadis dari Bunda Aisyah, dia berkata, An Aisyah ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaro bi kapsin akrona, bahwasanya Nabi SAW pernah menyuruh untuk diambilkan bi kapsin, satu kambing, satu akrona yang punya tanduk, batau fi sawatin, yang di kakinya itu ada hitamnya, kemudian waya beruku fi sawatin, dan perutnya ada hitamnya warnanya, waya duru fi sawatin, dan dia melihat dalam kondisi hitam, berarti matanya itu ada warna hitamnya. Jadi sunah itu nek boleh pedus itu sing belang, nek entuk putih kabeh ya bener rokok, dia entuk putih tak jajek tidak boleh. Kemudian Pak Utia bihi, kemudian disampaikan untuk kambing itu diutuh habis untuk disembelih. Pakola, kemudian beliau bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, wahai Aisyah, alumni al-mudiyah, cepat nolak tinggi. Summa kola, kemudian beliau menanyakan lagi, ishadiha bihajarin, mungkalat yang buatu. Bapak alat, kemudian beliau melakukan summa akhodah, kemudian beliau mengambil pisau itu, wa akhodah kaps, dan kemudian mengambil kambingnya, fa al-ja'ahu, kemudian membaringkannya, summa dahaba, kemudian disembelih. Summa qala, waktu menyembelih beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad, terimalah ini dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, wa min ummati Muhammad, summa dohabi, dan terimalah juga dari umat Muhammad, kemudian beliau menyembelihnya. Jadi sunahnya itu nek minimal mengucap Bismillah, lebih baik lagi Bismillahirrahmanirrahim, lebih utama lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ada min, nah ini dari si A dan keluarganya. Nah, bahasa keluarga itu sudah mencakup yang hidup maupun yang mati, sehingga seorang yang menyembelih kurban seekor domba atau kambing untuk dirinya dan ahli baitnya, maka pahalanya dapat diperoleh juga oleh ahli bait
yang dia niatkan tersebut, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Jika tidak berniat secara khusus ataupun umum, maka masuk dalam ahli bait semua yang termaktub dalam ahli bait tersebut, baik secara adat maupun bahasa. Jadi kalau tidak dikhususkan, maka ya semua keluarga, buah buyut, buah canggah, buah waris, semua itu. Kemudian ahli bait dalam istilah adat yaitu seluruh orang yang berada di bawah naungannya, baik istri, anak ataupun kerabat. Adapun secara bahasa yaitu semua keturunan kerabat, yang termasuk kakek serta anak turun dari kakek bapaknya dan seterusnya. Sehingga itu pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang pertama, boleh kalau ada wasiat. Pendapat yang kedua, boleh secara mutlak. Pendapat yang ketiga, sembelihan orang yang hidup, khususnya kalau disebutkan bahwasanya ini sembelihan si A dan keluarganya, maka ini sudah mencakup orang yang sudah wafat. Nah, yang keempat, ada beberapa kurban secara khusus buat orang yang meninggal itu tidak pernah dicontohkan, bukan sunnah. Nah, pendapat yang keempat ini rotok galak sidik, rotok keras sedikit gitu. Walaupun kelihatan keras tapi ya punya argumen, jadi bukan kemudian mengwaton gitu loh, tapi punya argumen. Nah, akan tetapi kami tidak memandang benarnya pengkhususan kurban untuk orang yang sudah meninggal sebagai sunnah. Sebab Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan menyembelih untuk orang yang telah meninggal. Padahal beliau itu pernah meninggal mati oleh pamannya, yaitu yang bernama Hamzah, dan beliau sangat dekat dan sangat mencintai pamannya. Jadi beliau tidak pernah berkorban untuk Hamzah, atau anak tidak pernah. Begitu pula beliau juga sudah ditinggal oleh anak-anak beliau di masa beliau masih hidup, dan beliau juga tidak pernah berkorban untuk anaknya secara khusus. Termasuk beliau juga punya istri yang sangat dicintainya, yaitu Khadijah, yang juga meninggal. Beliau juga tidak pernah berkorban secara khusus atas nama Khadijah. Demikian juga tidak ada kabar asal riwayat yang menunjukkan para sahabat melakukan sembelihan secara khusus untuk keluarga mereka yang sudah meninggal. Nah, ulama yang berpendapat demikian salah satunya adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang mengatakan adapun mayit termasuk salah satu yang mendapat pahala dari kurban seseorang, maksudnya anaknya. Ia berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW berkorban untuk dirinya dan keluarganya, sementara keluarga Nabi SAW mencakup istrinya yang telah meninggal ataupun yang masih hidup. Demikian pula Nabi berkorban untuk umatnya, maka di antara mereka ada yang sudah meninggal dan ada yang masih dilahirkan. Nah, jadi umat yang dimaksud dalam hadis itu umat yang belum hidup, dan termasuk umat yang sudah meninggal, atau umat yang sekarang masih hidup dan tidak bisa berkorban. Akan tetapi berkorban secara khusus atas orang yang telah meninggal, saya tidak mengetahui adanya dalil dalam masalah ini. Jadi saya Utsaimin tidak melihat adanya dalil. Nah, memang ada dalil. Nah, sehingga pemimpin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulannya di kalangan mazhab Syafi'i sendiri, pandangan yang pertama dianggap sebagai pandangan yang lebih sahih. Artinya yang terbaik itu kalau memang mau berkorban untuk orang yang meninggal itu ya kalau ada wasiatnya, dan dianut oleh mayoritas ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Nah, pendapat yang kedua yang memutlakan boleh, maka ini disebutkan dalam ensiklopedia fikih, dikatakan idza awsal mayyit bi tadhiyah anhu, apabila seorang yang meninggal berwasiat untuk melakukan kurban, au waqafa waqfan, atau kemudian berwasiat untuk melakukan wakaf, lidzalika jaza bil ittifaq, maka ulama sepakat bolehnya melakukan kurban dan wakaf karena sudah diminta sama si mayit waktu masih hidup. Wa in kana wajibatan bin nazar, tapi kalau kurbannya itu adalah kurban yang disebabkan oleh nazar, wa ghairi wajibat, atau sebab yang lainnya, alal waris infadu dalika, maka ahli waris wajib melaksanakan. Jadi kalau si mayit ini nggak pernah wasiat, tapi dia cuma ngomong, aku biar pernah nazar nek kue lulus beli wedhus, dan putranya bilang niku, dan bapaknya meninggal dan nggak pernah beli wedhus, maka si anak yang baik yang soleh tetap harus memiliki wedhus. Nazar bapaknya orang ngomong beli wedhus, karena nazar itu wajib, dan wajib ketika nggak dikerjakan maka itu terhitung hutang. Nah, ketika itu hutang dan nggak dibayar nanti ditagih di akhirat. Makanya pentingnya punya anak soleh itu, agar kemudian anak yang soleh ini ketika orang tuanya meninggal itu mencari sebab untuk meringankan hisab bapaknya, termasuk lunasi hutang-hutang. Nah, hutang kepada Allah itu lebih utama untuk diselesaikan, baru kemudian hutang kepada manusia. Makanya anak-anak yang nggak soleh itu ketika dikasih tahu, ini Pak dihutang ini, jawab-jawabannya biar udah disawar di akhirat. Nah, makanya ini anak-anak yang kurang baik ini, artinya kita harus mengusahakan yang terbaik dari keturunan-keturunan mereka.
Nah, kemudian dikatakan berikutnya dalam ensiklopedia fikih, amma idza lam yusab biha, apabila tidak ada wasiat, ma'aradul waris au ghairuhu, lalu ahli waris atau orang lain ingin berkorban, ayyudhiya anhu atas namanya min mali nafsihi, dengan hartanya sendiri, artinya harta anak itu sendiri atau harta istrinya atau harta suaminya karena pasangannya sudah meninggal. Padahal Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah ila jawazit tadhiyah anhu, maka ulama kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah itu boleh. Illa annal Malikiyah, tapi sebagian ulama Malikiyah ajazu zalika ma'al al-karahiyah, mereka membolehkan tapi menghukumi makruh. Wa inna ma ajazuhu li anna al-maut la yamna'u at-taqarrub 'anil mayyit kama fi as-sadaqah wal hajj. Mereka membolehkan karena kematian tidak menghalangi seorang untuk mendekatkan kepada Allah melalui amal ibadah atas nama si mayit, sebagaimana dengan kasus sedekah dan ibadah haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, bolehkah berkorban buat orang mati? Jawabannya ada 4. Yang pertama, boleh kalau ada wasiat, bahkan ulama berpendapat wajib kalau diwasiati. Yang kedua, boleh secara mutlak, itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, tadi sembelihan orang yang hidup sudah mencakup orang yang mati. Yang keempat, Nabi dan para sahabat tidak pernah menyontohi korban secara khusus. Tapi sekali lagi ini memang perbedaan pendapat. Jika ketika dengan ya, ada orang datang, ini korban aku misalnya itu, jangan ditolak, terima aja. Mungkin dia berpendapat yang boleh gitu loh. Betul ya. Semata lagi ketika jelas sebagai panitia berpendapat itu tidak ada contoh nih, ya jangan keras-keras itu. Kira ada contohnya boleh, tidak usah. Contohnya ramai-ramai. Betul ya. Jadi tetap ditompo. Termasuk 4 cacat itu loh. Ada yang nomor buka nyata bukanya, pincang nyata pincangnya, sakit nyata sakitnya, kering nyata keringnya. Wah ini sih gak mau terus pincang gitu kan. Ya jadi kan cukup memberi nasihat. Nyata ini benar asal ibu ban. Ya serap popo, naik ke gelap beledar, gelap tak boleh. Ini macam tiangnya ini pun gua beledar. Artinya kan jelas sudah memberi nasihat itu loh. Ngomongnya gelap menerima, ya jelas jangan usah sakit hati bagaimana dia. Tompo ya dibelah gitu kan. Nanti gitu. Nah, makanya termasuk mungkin yang sing nuntun terbiat ini masih korbanmu. Terus dalam ini cilik bukan orang salah itu. Belum boleh ada belum tak boleh ke masjid dia pun boleh ke mau benar apa. Nah, maka bedakan antara ilmu dengan toleransi. Nah, ilmu tetap disampaikan, tapi begitu orang ini tidak mau menerima ya tetap diterima aja, dibeli nggak apa-apa. Jangan kemudian menerapkan fikih yang bisa lulus kemudian galak banget gitu loh. Nah, pemimpin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, terus nek anaknya nanti kecuali suatu waktu itu sicito, kira-kira lebih utama mana nyembelihnya buat bapaknya yang meninggal atau untuk dirinya? Nah, penting itu. Kadang ada orang tuh gagal fokus gitu. Misalnya itu ke siji tapi diniatkan buat orang yang sudah meninggal. Nah, maka yang lebih utama tentu yang hidup. Nah, dijelaskan akan tetapi menyamakan ibadah kurban dengan sedekah adalah analogi yang kurang tepat. Jadi ada seorang anak yang datang pada Rasulullah SAW, ya Rasul, inna umi qad matat, ya Rasul ibuku sudah meninggal. Apa atas saudaraku anha, apakah boleh aku bersedekah untuk beliau? Kata Rasul boleh. Ya. Nah, di sini memang konteksnya adalah sedekah dalam artian kayak duit kayak makan, bukan secara khusus adalah kurban. Nah, sehingga dikatakan di sini bahwasanya menyamakan kurban dengan sedekah adalah kurang tepat. Nah, karena tujuan utama kurban bukan semata untuk sedekah daging, tapi lebih dalam bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan menyembelih. Jadi ada orang yang mulai berpendapat ini kurban paku, sedekah paku. Nah, maka yang harus dipahami kurban itu nggak cuma sekedar sedekah. Di situ ada bentuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang melakukan adalah orang yang hidup, bukan orang yang mati. Nah, sehingga saya berpendapat pada kenyataannya pada kurban tidak dimaksudkan semata untuk sedekah dengan dagingnya atau memanfaatkan dagingnya berdasarkan firman Allah la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwasanya Allah itu tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan darahnya, tapi yang akan sampai adalah takwa kalian. Ini menjadi dalil bahasanya Allah menginginkan orang hidup itu bertakwa dengan sedekah dulu, bukan orang yang sudah mati. Nah, maka berdasarkan hal ini ya, maka kurban idealnya tetap dilakukan oleh orang yang hidup. Makanya kalau anaknya itu mampu beli wedus atau urunan sapi mung siji sepertujuh,
maka niatnya adalah pakai yang keempat tadi, pakai yang ketiga tadi, kurban anak yang hidup sudah mencakup yang meninggal. Tapi misal anaknya itu longgar bisa beli dua, ya, maka siji atas nama yang hidup, satu atas nama yang mati juga tidak apa-apa. Makanya jangan gagal paham. Sementara itu sebagian ulama bersikap keras bahwasanya ada yang berpendapat perbuatan berkorban khusus untuk mayit itu adalah menyalahi aturan karena memang tidak pernah ada turunan. Nah, tapi saya mengatakan memang benar sesungguhnya Nabi SAW tidak memiliki bahwasanya Nabi SAW memiliki beberapa anak laki-laki dan perempuan, para istri dan kerabat yang ia cintai yang meninggal dunia mendahulunya. Itu sebuah fakta sejarah. Namun Nabi tidak pernah berkorban khusus atas nama mereka sama sekali, dan Nabi tidak pernah berkorban atas nama pamannya Hamzah, istrinya Khadijah, juga Zainab binti Huzaimah, dan Nabi juga tidak pernah berkorban untuk 3 putrinya dan anak-anaknya yang lain yang sudah pada wafat radhiyallahu anhu. Maka andaikan ini disyariatkan, tentu beliau mengamalkan, menjelaskan baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan. Akan tetapi, beliau berpendapat akan tapi seorang hanya berkorban atas nama dirinya dan keluarganya. Nah, ini pendapat saya. Jadi yang ideal menurut beliau tetap kurban atas nama dirinya dan keluarganya itu tercakup. Tapi ini memang longgar, silakan dirinya kurban, keluarganya dikorbankan, yang meninggal itu juga boleh. Sehingga beliau menambahi kalimat yang lain, beliau mengatakan tidaklah menganggap bentuk kurban secara khusus atas nama mayit sebuah keliruan. Beliau mengatakan sebagian ulama mengatakan berkorban secara khusus atas nama mayit adalah bid'ah yang terlarang, namun vonis bid'ah ini terlalu berat. Jadi beliau walaupun nggak sepakat dengan orang yang mengatakan itu secara khusus itu nggak sunnah, dia juga nggak kemudian sampai level mengatakan itu bid'ah, karena memang ada hilaf di situ. Nah, karena keadaan minimal yang bisa kami katakan bahwa kurban atas nama orang yang sudah meninggal termasuk sedekah. Jadi beliau tetap mengatakan, ada orang yang mengatakan hewan atas nama orang yang sudah meninggal itu tetap dihitung sedekah. Dan terdapat dalil yang sahih tentang bolehnya sedekah atas nama mayit itu. Oleh karena itu maka berbeda dengan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan yang mulai masuk pertanyaan yang jam 2, nanti mau susul jam 3, nanti kita mau atas tunggal. Maka kesimpulannya ini memang khilaf ulama dengan tidak boleh atau selalu saudara dari seorang muslim kalau memang orangnya mau datang bawa korban atas nama yang meninggal di toko, atas nama dia dan orang yang sudah meninggal di buatan nopo, atas nama dia sendiri di buatan nopo. Hanya saja saran saya buat jenengan yang beli korban itu mengusahakan dalam membeli itu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma hada min fulan wa ahli baitihi wa ahli baitihi. Ya Allah, ini korbannya si A dan keluarganya. Ini sing jarang dilakukan oleh orang sing boleh. Nah, agar apa sih? Agar mengangkat perbedaan pendapat di antara kita. Artinya kalau itu adalah anak yang bisa dikorban sendiri, itu atas nama anak yang hidup itu dan yang meninggal juga dapat. Bahkan kalau kemudian itu di atas nama yang meninggal, ya biar kemudian yang meninggal pahala dan orang-orang yang menjadi keluarga si meninggal juga dapat, sehingga aman. Tapi nek mau setengah kau ya kurang utama. Yuk kurbannya sah, tapi itu kurang utama, kurang optimal yang dituju, yang diharapkan. Makanya pentingnya belajar fikih agar kemudian mengangkat khilaf dan kemudian yang kurban dia senang, yang ngapai dia senang, dan hidupnya plong, enak, senang. Maka yang bisa saya sampaikan kurang lebih saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.